Pendakian ke Gunung Slamet hari itu bermula dengan perasaan yang nyaris membosankan karena terlalu normal. Langit biru terbentang tanpa awan. Matahari pagi menyinari jalur pendakian dengan hangat yang pas, tidak terlalu menyengat, tidak pula tertutup dingin. Aroma tanah lembab bercampur daun pinus yang terinjak sepatu para pendaki menyebar di udara, menghadirkan sensasi yang sudah sangat familiar bagi siapapun yang sering naik gunung. Jalur ramai oleh berbagai kelompok. Dari pendaki pemula yang masih sering berhenti untuk mengatur napas, hingga pendaki berpengalaman yang melangkah mantap sambil bercanda ringan. Sesekali terdengar tawa, bunyi trekking pole menghantam batu, dan suara serangga yang tersembunyi di balik semak. Di antara keramaian itu, ada satu tim kecil berisi 5 orang yang berjalan dengan ritme tenang dan teratur. Mereka tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak terlalu santai. Langkah mereka mencerminkan kebiasaan. Seolah medan seperti ini bukan lagi hal baru. Mereka sudah sering naik gunung bersama, berbagi cerita di banyak puncak, menertawakan rasa lelah, dan saling percaya satu sama lain. Gunung Slamet bagi mereka hanyalah satu nama lagi dalam daftar panjang pendakian yang sudah dilewati. Raka berjalan sedikit di belakang, tidak terlalu menonjol, hampir selalu memilih posisi yang memungkinkan ia melihat semua anggota tim. Wajahnya tenang, matanya awas mengamati jalur, kontur tanah, dan tanda-tanda alam di sekitar. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi kalau soal arah dan jalur, semua sepakat Raka adalah orang yang paling bisa diandalkan. Sejak awal pendakian, HT kecil selalu tergantung di tali ranselnya. Kadang ia angkat untuk mengecek sinyal, kadang hanya ia dengarkan sambil lalu. Komunikasi dengan base camp dan tim lain berjalan lancar. Suara terdengar jelas, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Pendakian berlangsung mulus sampai melewati beberapa pos awal. Mereka sempat berhenti untuk minum, mengisi ulang tenaga dengan camilan, dan mengambil foto. Semuanya terasa biasa, bahkan terlalu biasa untuk sebuah gunung yang dikenal punya banyak cerita. Jalur ke pos 5 yang biasanya mulai terasa berat pun hari itu dilewati dengan perasaan ringan. Nafas memang mulai pendek, kaki terasa lebih berat, tapi tidak ada keluhan berarti. Beberapa pendaki lain yang mereka lewati juga terlihat santai, saling menyapa dengan senyum singkat sebelum kembali fokus pada langkah masing-masing. Namun, perubahan mulai terasa perlahan, hampir tak disadari. Udara yang tadinya hangat mulai terasa lebih dingin. Angin berembus dengan arah yang sulit ditebak, membawa bau tanah basah yang lebih pekat. Langit yang sejak pagi cerah mulai tertutup lapisan tipis putih keabu-abuan. Kabut awalnya turun pelan, seperti tirai yang ditarik perlahan, membuat jarak pandang berkurang sedikit demi sedikit. Raka sempat memperlambat langkah, menoleh ke belakang, memastikan semua masih dalam jarak aman. Saat mereka tiba di pos 5, kabut turun jauh lebih cepat dari perkiraan. Dalam hitungan menit, pandangan menyusut drastis, hanya sekitar 2 meter ke depan. Jalur yang tadi jelas kini berubah menjadi bayangan samar. Suara-suara dari pendaki lain terdengar teredam, seolah datang dari tempat yang jauh dan tidak jelas arahnya. Mereka sepakat untuk berhenti sejenak, berkumpul rapat, dan menunggu kondisi sedikit membaik. Salah satu dari mereka mengeluarkan jas hujan, yang lain duduk di atas ransel sambil mengatur napas. Di tengah kesibukan kecil itu, tidak ada yang langsung menyadari bahwa satu orang tidak berada di lingkaran mereka. Awalnya, salah satu dari mereka hanya merasa ada yang janggal, seperti ada ruang kosong yang tidak seharusnya ada. Ia menghitung cepat dalam hati, lalu menoleh ke kanan dan kiri. "Raka mana?" tanyanya ringan, tanpa nada khawatir. Yang lain ikut menoleh, mata mereka menyapu kabut putih yang menggantung tebal di sekitar pos. "Mungkin ke semak," jawab salah satu temannya sambil mengangkat bahu. Di gunung, hal seperti itu bukan hal aneh. Raka juga dikenal jarang banyak bicara, jadi pergi tanpa banyak kata bukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka menunggu. 1 menit berlalu. 2 menit. Kabut tidak juga menipis, malah terasa semakin menekan, seperti dinding yang mendekat. Suara alam meredam, hanya ada bunyi napas mereka sendiri dan detak jam di pergelangan tangan yang terasa lebih keras dari biasanya. 5 menit berlalu, dan perasaan tidak nyaman mulai muncul. Salah satu dari mereka berdiri, memanggil nama Raka dengan suara agak keras, berharap suaranya bisa menembus kabut. Tidak ada jawaban. Hanya gema samar yang segera hilang, ditelan putih. 10 menit.
Wajah-wajah yang tadinya santai kini mulai tegang. Mereka saling pandang, membaca kekhawatiran yang sama di mata masing-masing. Raka bukan orang yang ceroboh. Ia tidak pernah pergi jauh tanpa memberi tanda, apalagi dalam kondisi kabut tebal seperti ini. Salah satu dari mereka mencoba berjalan beberapa langkah ke arah jalur, tapi segera berhenti karena pandangan benar-benar terbatas. Panik mulai merayap pelan, dingin, seperti sesuatu yang merambat di tulang belakang. Mereka mencoba berpikir logis, mengingat-ingat apakah Raka sempat mengatakan sesuatu sebelum berhenti. Tidak ada. Semua terasa kabur, seolah ingatan mereka ikut diselimuti kabut yang sama. Akhirnya, salah satu dari mereka mengambil HT dari ranselnya. Tangannya sedikit gemetar saat menekan tombol. Suara derak statis terdengar, memecah keheningan yang menekan. "Rak," katanya, berusaha terdengar tenang. "Posisi di mana?" Jawab. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Hanya suara statis yang berdesis, seperti napas panjang yang ditahan. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka saling mendekat, seolah kehadiran satu sama lain bisa mengusir rasa takut yang mulai muncul. Lalu, di antara derak itu, suara masuk. "Tenang, aku di depan kalian." Suara itu jelas. Terlalu jelas. Itu suara Raka, tanpa ragu. Nada bicaranya sama seperti biasa. Datar, tenang, seolah tidak ada yang salah. Namun kata-kata itu justru membuat darah mereka terasa dingin. Perlahan, hampir bersamaan, mereka mengangkat kepala dan menatap lurus ke depan. Kabut masih sama tebalnya, menggantung rendah, menutup jalur sepenuhnya. Tidak ada bayangan manusia, tidak ada gerakan, tidak ada apapun selain putih yang pekat. Jalur di depan mereka kosong. Terlalu kosong. "Rak, kelihatan nggak?" tanya salah satu dari mereka. Suaranya terdengar lebih kecil dari yang ia harapkan. HT kembali berderak. Detik-detik terasa memanjang, seperti waktu sengaja diperlambat. Lalu suara Raka terdengar lagi, sedikit lebih pelan. "Aku di sini. Jalan aja." Kata-kata itu sederhana, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Tidak ada suara langkah, tidak ada bunyi gesekan sepatu dengan tanah, tidak ada tanda-tanda keberadaan seseorang di jarak 2 meter. Seolah suara itu datang dari ruang kosong. Salah satu dari mereka tanpa sadar melangkah mundur setengah langkah. Yang lain menelan ludah, merasakan tenggorokan tiba-tiba kering. Pikiran mereka dipenuhi pertanyaan yang saling bertabrakan. Jika Raka benar di depan, mengapa tidak terlihat? Jika ia tersesat, mengapa suaranya terdengar begitu dekat? Kabut terasa semakin dingin, merayap ke kulit, menusuk hingga ke dalam jaket. Di dalam keheningan itu, HT di tangan mereka masih menyala, seolah menunggu mereka untuk menjawab. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan napas mereka terasa terlalu keras, terlalu nyata di tengah situasi yang mulai terasa tidak nyata. Gunung Slamet, yang sejak pagi terasa ramah dan biasa, kini seolah berubah wajah. Jalur yang mereka kenal tiba-tiba terasa asing. Setiap detik yang berlalu membawa perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak mereka pahami, sesuatu yang mengamati dari balik kabut. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin jelas di benak mereka. Suara Raka mungkin terdengar di depan, tapi insting mereka berteriak bahwa apapun yang berada di sana, tersembunyi di balik kabut tebal itu, bukanlah sesuatu yang bisa mereka anggap biasa. Mereka semua saling pandang tanpa ada yang langsung berani bicara. Wajah-wajah yang tadi tegang kini berubah pucat, seolah darah mereka turun ke kaki. Bulu kuduk meremang hampir bersamaan, rasa dingin merambat pelan dari telapak kaki, naik ke betis, punggung, lalu berhenti di tengkuk. Kabut masih menggantung tebal, tak bergerak, seakan sengaja menahan mereka di tempat itu. "Rak, kamu kelihatan gak sama kami?" ucap salah satu dari mereka akhirnya. Suaranya bergetar, meski ia berusaha keras terdengar tenang. Kalimat itu meluncur pelan, nyaris seperti permohonan, bukan pertanyaan. HT di tangannya kembali mengeluarkan suara derak pendek, lalu suara Raka muncul lagi. "Aku lihat kalian. Kalian yang kok nggak lihat aku?" Nada suaranya terdengar heran, bahkan sedikit menyalahkan. Persis seperti Raka yang mereka kenal. Tidak ada kesan panik, tidak ada kebingungan. Justru itu yang membuat suasana semakin tidak masuk akal. Mereka semua refleks menoleh ke segala arah,
berharap ada satu saja bayangan manusia yang muncul dari balik kabut. Tapi tidak ada. Pos 5 terasa kosong, sepi, seolah hanya ada mereka berlima yang terjebak di ruang putih tanpa batas. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar dan membuka aplikasi GPS. Ia ingat betul, Raka selalu membawa ponsel dengan pelacak aktif, jadi posisi terakhirnya pasti terekam. Layar menyala, memantulkan cahaya pucat ke wajahnya. Titik biru kecil muncul, menandakan posisi mereka. Lalu satu titik lain muncul beberapa puluh meter dari sana. Namun titik itu berada di lokasi yang aneh. Bukan di jalur resmi. Bukan di sekitar pos. Tapi sedikit menyimpang, masuk ke area yang sejak awal selalu mereka hindari. Area itu dikenal sebagai bagian hutan rapat dengan kontur tidak jelas, banyak jurang kecil, dan hampir tidak pernah dilewati pendaki. Bahkan di briefing base camp, area itu disebut sebagai zona yang sebaiknya tidak dimasuki, apapun alasannya. Ini nggak benar, gumam salah satu dari mereka. Suaranya nyaris tidak terdengar, tenggelam oleh kabut dan detak jantungnya sendiri. Mereka berkumpul lebih rapat, bahu saling bersentuhan, seolah jarak fisik yang dekat bisa menjaga mereka tetap berada di dunia yang sama. Tidak ada yang berani melangkah ke arah titik GPS itu. Naluri mereka berteriak untuk tetap diam. Sesuatu di dalam dada mereka menolak keras gagasan untuk bergerak. Akhirnya, setelah saling bertukar pandang beberapa detik yang terasa seperti menit, mereka sepakat untuk tidak mencari Raka sendirian. Salah satu dari mereka mengambil HT dan mengganti frekuensi ke base camp. Suaranya dibuat setenang mungkin, meski napasnya sedikit tersendat. Base camp, ini tim jalur atas. Salah satu anggota kami terpisah di pos 5. Kabut tebal. Mohon arahan. Beberapa detik hening. Lalu suara dari basecamp terdengar, sedikit terdistorsi tapi cukup jelas. Mereka diminta untuk tetap di posisi, tidak bergerak, dan terus menjaga komunikasi. Bantuan akan diusahakan secepat mungkin, meski kondisi kabut menyulitkan. Jawaban itu seharusnya sedikit menenangkan, tapi kenyataannya tidak. Karena begitu mereka kembali ke frekuensi tim, suara Raka langsung muncul lagi, tanpa mereka memanggil lebih dulu. "Kenapa kalian diam?" katanya. Nada suaranya terdengar lebih dekat dari sebelumnya, seolah jarak antara mereka dan Raka menyusut drastis. "Aku di sini." Salah satu dari mereka spontan menoleh ke depan, lalu ke samping, lalu ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kabut tetap sama, pekat dan dingin. Tidak ada suara langkah, tidak ada ranting patah, tidak ada tanda keberadaan manusia lain. "Aku di depan kalian," lanjut suara itu, sedikit lebih pelan. "Kok kalian gak jalan?" Kata-kata itu membuat perut mereka terasa mual. Ada tekanan aneh di dada, seperti ada sesuatu yang menahan napas mereka. Mereka sadar, setiap kali HT dinyalakan atau bahkan hanya aktif, suara Raka selalu muncul. Tidak peduli siapa yang memegangnya, tidak peduli apakah mereka memanggil atau tidak. Mereka mencoba menjawab, bertanya posisi detail, meminta Raka untuk bergerak ke arah suara mereka. Tapi setiap jawaban Raka selalu terasa melenceng, tidak pernah benar-benar menjawab pertanyaan. Ia hanya terus mengatakan bahwa ia melihat mereka, bahwa ia menunggu di depan, bahwa merekalah yang seharusnya mendekat. Perlahan, perubahan pada suara itu mulai terasa. Awalnya, nada Raka terdengar normal, datar seperti biasanya. Lalu, di panggilan berikutnya, suaranya sedikit lebih pelan. Seolah ia berbicara sambil menahan sesuatu. Di sela-sela kalimatnya, ada jeda aneh, seperti ia lupa kata berikutnya atau terlalu lelah untuk melanjutkan. "Kalian, jangan lama-lama," katanya pada satu titik. "Di sini, dingin." Kata, dingin, itu diucapkan dengan tarikan napas panjang, seperti keluhan yang sangat dalam. Mereka saling pandang lagi. Udara di sekitar mereka memang dingin, tapi masih wajar untuk ketinggian itu. Namun cara Raka mengucapkannya membuat kata itu terasa berbeda, lebih berat, lebih kelam. Beberapa menit berlalu. Kabut tidak menipis, malah terasa semakin rapat. Jarak pandang kini mungkin kurang dari 2 meter. Salah satu dari mereka menyadari, suara-suara alam yang tadi masih terdengar perlahan menghilang. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Gunung seolah menahan napas. HT kembali berbunyi.
Kalian dengar aku, kan? Suara Raka kali ini jauh lebih pelan. Hampir seperti ia tidak ingin suaranya terdengar terlalu keras. Di sini gelap. Kata itu membuat kulit mereka terasa seperti ditusuk jarum halus. Gelap? Mereka menatap sekitar. Meski tertutup kabut, masih ada cahaya siang yang menyebar samar. Tidak terang, tapi jelas bukan gelap. Bayangan mereka sendiri masih terlihat. Kabur tapi ada. Rak, kamu di mana sebenarnya? Tanya salah satu dari mereka, kini tidak lagi berusaha menyembunyikan kepanikan. Kamu di jalur atau enggak? HT berderak lebih lama dari biasanya. Suara statis terdengar kasar, menusuk telinga. Lalu suara Raka muncul lagi, tapi kali ini terasa berbeda. Lebih dekat. Terlalu dekat. Aku, di sini, katanya pelan. Dekat kalian. Salah satu dari mereka refleks mundur satu langkah. Yang lain hampir menjatuhkan ranselnya. Mereka semua menoleh ke HT yang kini diletakkan di atas salah satu tas, di tengah lingkaran mereka. Tidak ada yang memegangnya. Tidak ada yang mendekatkan ke telinga. Namun suara itu terdengar seperti berbisik tepat di samping kepala mereka masing-masing. Aku dingin, lanjut suara itu. Kalian kemana? Bisikan itu membuat napas mereka tersangkut di tenggorokan. Ada sensasi aneh, seperti tekanan di telinga, seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Salah satu dari mereka menutup telinganya dengan telapak tangan, tapi suara itu tetap terdengar jelas. HT masih berada di atas tas, tidak bergerak. Tombolnya tidak ditekan. Namun lampu kecilnya menyala, berkedip pelan seirama dengan suara yang keluar. Mereka mulai menyadari sesuatu yang membuat jantung mereka hampir berhenti. Suara itu tidak lagi terdengar seperti keluar dari alat. Arahnya tidak jelas. Kadang terdengar dari depan, kadang dari samping, kadang seolah tepat di belakang mereka. Aku lihat kalian, bisik suara itu lagi. Kalian banyak, tapi jauh. Salah satu dari mereka mulai menangis tanpa suara. Air mata mengalir begitu saja. Yang lain merapal doa dengan bibir gemetar, hampir tidak bersuara. Tidak ada yang berani mematikan HT. Ada perasaan kuat bahwa mematikan alat itu justru akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Mereka hanya bisa berdiri di sana, terjebak di antara logika yang runtuh dan ketakutan yang semakin nyata. Raka, atau sesuatu yang menggunakan suaranya, masih aktif. Masih berbicara. Masih memanggil. Dan semakin lama, suara itu semakin pelan, semakin dekat, dan semakin terasa bukan lagi berasal dari dunia yang sama dengan mereka. Malam turun jauh lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Kabut yang sejak sore menggantung kini berubah menjadi dinding putih pekat yang seolah menelan cahaya. Lampu headlamp hanya mampu menembus beberapa langkah ke depan sebelum cahaya itu patah dan hilang. Udara terasa jauh lebih dingin, menusuk kulit meski jaket sudah tertutup rapat. Tim pendaki masih bertahan di sekitar pos 5, berdiri berdekatan, hampir saling menempel, karena rasa aman kini hanya datang dari jarak yang sedekat mungkin dengan manusia lain. Suara dari base camp akhirnya kembali terdengar melalui HT, kali ini lebih serius. Tim SAR telah bersiap dan mulai naik malam itu juga. Mereka tidak menunggu pagi karena kondisi terakhir Raka dianggap darurat. Permintaan mereka sederhana, tapi terasa berat bagi tim pendaki yang sudah nyaris kehabisan mental. HT harus tetap aktif, apapun yang terjadi, karena suara dari alat itu akan jadi penunjuk arah terakhir. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang berani menolak. Mereka hanya mengangguk pelan meski tahu. Setiap kali HT itu menyala, suara Raka, atau sesuatu yang menyerupainya, akan kembali terdengar. Beberapa menit setelah komunikasi itu, suara langkah mulai terdengar samar dari arah bawah. Cahaya senter bergerak naik perlahan, seperti kunang-kunang yang berusaha menembus kabut. Tim SAR datang dalam formasi rapi, wajah-wajah mereka tegang, profesional, tapi jelas waspada. Setelah situasi dijelaskan singkat, mereka langsung mulai bekerja. Salah satu anggota SAR meminta HT diletakkan di tengah dan tetap aktif. Begitu tombol dinyalakan, suara statis muncul, lalu suara Raka kembali terdengar. Kalian, lama. Nada suaranya tidak marah, tapi juga tidak seperti orang yang menunggu dengan sabar. Ada tekanan aneh di setiap kata, seolah suara itu keluar dari tenggorokan yang sangat kering. Semua orang terdiam.
Salah satu anggota SAR mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tidak ada yang bergerak. Mereka mulai memperhatikan arah suara itu datang. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah atas jalur, memberi tanda bahwa suara itu terdengar dari sana. Beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Aku capek. Kali ini, anggota SAR yang lain menggeleng pelan. Ia menunjuk ke arah berbeda, sedikit ke kanan, ke arah lereng yang curam. Ada kebingungan jelas di wajah mereka. Mereka saling bertukar pandang, mencoba menyelaraskan pendengaran. "HT ini nggak stabil," gumam salah satu dari mereka. Namun kebingungan itu berubah menjadi kegelisahan saat suara Raka muncul lagi, tanpa jeda. "Jangan ke sana." Nada suaranya kini lebih rendah, seperti peringatan. Dan anehnya, suara itu terdengar dari arah jurang di sisi kiri. Jauh. Dalam. Seolah datang dari bawah, dari tempat yang tidak mungkin dijangkau dengan cepat. Semua orang berdiri makin rapat. Tidak ada yang berani menunjuk lagi. Arah suara itu tidak masuk akal. Dalam jarak sedekat itu, dengan semua orang berdiri berdekatan, suara seharusnya datang dari satu titik yang jelas. Tapi ini tidak. Suara itu berpindah-pindah, melompat-lompat, seolah tidak terikat ruang. Salah satu anggota SAR, pria berusia sekitar 40-an dengan wajah keras dan mata tajam, tiba-tiba mengangkat tangan dan berhenti melangkah. Ia memiringkan kepala, mendengarkan dengan sangat saksama. "Mas," katanya pelan, tapi cukup terdengar oleh semua orang. "Suara HT itu bukan dari alat kalian." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dada mereka. Tidak ada yang langsung bereaksi. Seolah otak mereka butuh waktu untuk mencerna arti kata-kata itu. "Bukan dari alat," salah satu pendaki mengulang lirih. Pria itu mengangguk perlahan. Wajahnya pucat. Arah suaranya salah. Pantulannya nggak wajar. Belum sempat ada yang bertanya lebih lanjut, suara Raka terdengar lagi. Kali ini jelas. Sangat jelas. Tidak terdistorsi. Tidak berderak. "Aku di samping kamu." Semua orang refleks menoleh ke kanan dan kiri. Nafas mereka terhenti hampir bersamaan. Tidak ada siapapun di samping mereka selain sesama tim dan anggota SAR. Jarak mereka begitu dekat sampai bahu saling bersentuhan. Yang membuat situasi itu berubah menjadi mimpi buruk adalah satu detail kecil yang segera disadari semua orang. HT itu mati. Lampunya tidak menyala. Tombolnya tidak aktif. Dan baterainya, salah satu anggota SAR sudah mencabutnya beberapa menit lalu, tepat sebelum suara itu muncul, karena mereka ingin memastikan apakah suara itu benar-benar berasal dari alat. Tidak ada satupun perangkat yang seharusnya bisa mengeluarkan suara. Kabut semakin tebal, seolah bereaksi terhadap ketegangan yang memuncak. Angin dingin berembus pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lain, bau apek, seperti daun membusuk bercampur besi. Suhu turun drastis. Nafas mereka kini terlihat jelas, menguap di udara malam. Salah satu anggota SAR menggenggam senter lebih erat. Tangannya sedikit gemetar, meski ia berusaha menahannya. Matanya menyapu kabut di sekitar mereka, mencari sumber suara, atau apapun yang mungkin menjelaskannya. Dan saat itulah, salah satu pendaki menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. "Mas, itu." Di balik kabut, sekitar 10 meter dari posisi mereka, ada bayangan berdiri. Bentuknya samar, tapi cukup jelas untuk dikenali sebagai siluet manusia. Tingginya kurang lebih sama dengan Raka. Bahunya agak turun. Kepalanya sedikit menunduk. Bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Tidak melangkah. Tidak bergeser. Tidak menunjukkan tanda-tanda hidup. Senter langsung diarahkan ke sana. Cahaya putih menembus kabut, menyorot siluet itu secara langsung. Dalam sepersekian detik, bayangan itu lenyap. Bukan pergi. Bukan berjalan menjauh. Tapi menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada di sana. Kabut kembali kosong, hanya putih dan gelap. Beberapa orang tersentak mundur. Ada yang mengumpat pelan. Ada yang langsung memejamkan mata sambil merapal doa. Salah satu anggota SAR terdengar menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Belum ada yang sempat bicara, ketika suara yang sangat mereka takuti kembali terdengar. HT yang tadi mati, kini menyala sendiri.
Lampu kecilnya berkedip. Suara statis muncul. Lalu suara Raka keluar lagi. Lebih berat, lebih dalam, seolah ada gema di dalamnya. Kenapa kalian ninggalin aku? Nada itu bukan lagi nada orang yang kebingungan. Itu nada kecewa. Nada sakit hati. Kata-katanya menekan, membuat dada terasa sesak. Salah satu pendaki jatuh terduduk. Kakinya tak lagi sanggup menopang tubuh. Wajahnya basah oleh air mata. Bibirnya terus bergerak tanpa suara. Anggota SAR lainnya langsung berusaha mengambil alih situasi. Memberi isyarat agar semua tetap tenang. Tapi jelas, ketenangan itu semakin sulit dicapai. Kabut kini terasa hidup. Setiap helaan napas terasa berat. Setiap bayangan kecil yang bergerak, karena cahaya senter terasa seperti ancaman. Tidak ada yang tahu, apakah yang memanggil mereka itu benar-benar Raka, atau sesuatu yang hanya memakai suaranya. Yang pasti, malam itu di Gunung Slamet, arah, jarak, dan suara tidak lagi bisa dipercaya. Dan di tengah kabut yang semakin menutup segalanya, mereka mulai menyadari bahwa pencarian ini mungkin bukan sekadar soal menemukan orang yang hilang, tapi juga tentang bertahan dari sesuatu yang tidak ingin melepaskan. Pencarian berlanjut tanpa henti, melewati malam yang terasa lebih panjang dari biasanya dan pagi yang datang tanpa membawa kelegaan. Hari pertama berlalu dengan kabut yang tak kunjung terangkat. Suara Raka yang sesekali masih terdengar melalui HT meski arahnya semakin tidak bisa ditentukan, lalu perlahan menghilang begitu saja menjelang fajar. Hari kedua datang dengan cuaca yang lebih kejam. Hujan tipis turun hampir sepanjang hari, membuat jalur licin, tanah berubah menjadi lumpur, dan setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan gunung itu sendiri. Tim SAR bertambah jumlahnya. Wajah-wajah baru datang membawa harapan, tapi juga membawa ketegangan yang sama. Tidak ada yang mengucapkannya secara terang-terangan, tapi semua mulai menyadari bahwa ini bukan pencarian biasa. Beberapa anggota SAR yang sudah lama bertugas bahkan terlihat lebih banyak diam. Mata mereka sering menyapu hutan di sekitar jalur dengan waspada berlebihan, seolah mengharapkan sesuatu muncul dari balik pepohonan. Selama 2 hari itu, tidak ada lagi suara Raka dari HT. Alat-alat komunikasi diperiksa berulang kali. Baterai dilepas, diganti, diuji. Semua normal. Seolah kejadian sebelumnya hanyalah ilusi kolektif yang terlalu nyata untuk disebut hayalan. Namun rasa dingin yang tertinggal di dada masing-masing orang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tim pendaki yang merupakan teman dekat Raka ikut turun ke base camp setelah hari kedua. Kondisi mental mereka sudah terlalu rapuh untuk terus berada di jalur. Beberapa di antaranya masih gemetar saat menceritakan ulang apa yang mereka dengar dan lihat. Mereka tidak ikut dalam pencarian lanjutan. Tapi nama Raka terus terngiang di kepala mereka, terutama saat malam tiba dan angin gunung berembus pelan membawa suara-suara samar dari hutan. Hari ketiga dimulai dengan suasana yang aneh. Kabut menipis sedikit, tapi justru itu membuat hutan terlihat lebih menyeramkan. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti penjaga bisu, batang-batang tua berlumut membentuk bayangan aneh di tanah. Jalur pendakian tampak jelas, namun setiap kali tim SAR menyimpang sedikit untuk menyisir area sekitar, udara terasa lebih berat, lebih sunyi, seolah mereka melangkah ke tempat yang tidak seharusnya dijangkau. Menjelang siang, salah satu tim kecil yang menyisir area di luar jalur resmi berhenti mendadak. Salah satu anggota mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Tidak ada suara aneh, tidak ada panggilan, hanya sebuah perasaan kuat yang membuat mereka semua serentak menoleh ke arah yang sama. Di bawah sebuah pohon tua yang batangnya besar dan akarnya mencuat dari tanah, ada sosok yang sangat mereka kenali. Raka. Tubuhnya berada di sana, dalam posisi duduk, punggung bersandar pada batang pohon. Kedua kakinya tertekuk, tangannya terletak di atas paha. Wajahnya menghadap lurus ke arah jalur pendakian. Matanya setengah terbuka, ekspresinya tenang, hampir terlalu tenang. Seolah ia tidak mati karena tersesat, kelelahan, atau kedinginan, tapi hanya sedang duduk menunggu seseorang datang menemuinya. Beberapa anggota SAR berhenti melangkah. Ada yang tanpa sadar melepas helmnya. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada teriakan panggilan. Yang ada hanya keheningan berat. Seperti semua orang serentak menahan napas. Salah satu anggota medis mendekat perlahan, memeriksa denyut nadi dengan gerakan profesional. Beberapa detik berlalu, lalu ia menggeleng pelan. Raka sudah meninggal. Waktu kematiannya diperkirakan sudah cukup lama,
Mungkin sejak hari pertama atau kedua. Tubuhnya dingin, kaku di beberapa bagian, tapi anehnya tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan atau kepanikan. Tidak ada luka serius yang terlihat. Tidak ada bekas jatuh. Tidak ada ekspresi takut di wajahnya. Justru itu yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Salah satu anggota SAR memperhatikan detail kecil yang hampir terlewat. HT kecil tergantung di tali ransel Raka. Posisinya miring, tapi lampu indikatornya menyala. Hijau. Stabil. Tidak berkedip lemah seperti baterai sekarat, tapi terang, seolah baru saja diisi penuh. Mas, ucapnya pelan, memanggil rekannya. Ini HT-nya. Beberapa orang mendekat. Salah satu dari mereka mengambil alat itu dengan hati-hati, seperti sedang memegang sesuatu yang rapuh sekaligus berbahaya. Ia membalik bagian belakangnya, memeriksa baterai. Penuh. Tidak ada tanda-tanda habis. Tidak panas. Tidak rusak. Padahal berdasarkan perhitungan logis, HT itu seharusnya sudah mati sejak hari pertama, mengingat intensitas komunikasi dan waktu yang telah berlalu. Tidak ada yang berkomentar. Mereka hanya saling pandang, membaca kegelisahan yang sama di mata masing-masing. Proses evakuasi dilakukan dengan cepat tapi penuh kehati-hatian. Tubuh Raka dibaringkan di tandu, ditutup sebagian dengan kain. Saat tandu diangkat, kepala Raka sedikit bergeser karena medan yang tidak rata. Dalam momen singkat itu, beberapa orang bersumpah melihat bibirnya seperti bergerak sangat kecil, hampir tak terlihat. Tidak ada yang berani memastikan atau mengatakannya keras-keras. Perjalanan turun terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara candaan ringan yang biasanya muncul meski dalam situasi duka. Hanya suara langkah kaki, napas berat, dan gesekan tandu dengan tali pengaman. Hutan di sekitar mereka terasa terlalu diam. Angin hampir tidak bertiup. Bahkan burung pun tidak terdengar. Di salah satu titik pemberhentian singkat untuk mengatur ulang posisi tandu, salah satu anggota SAR yang berada di belakang tanpa sengaja menyenggol HT yang tergantung di tandu Raka. Jarinya menekan tombol samping alat itu, sebuah gerakan refleks yang langsung ia sesali begitu terdengar bunyi khas. Krek. Semua orang langsung menoleh. Suara statis muncul sebentar, lalu suara yang sangat mereka kenali terdengar keluar. Terima kasih sudah datang. Kalimat itu diucapkan dengan suara Raka. Jelas. Tenang. Tidak terdistorsi. Tidak seperti rekaman lama. Tidak seperti suara radio yang terganggu. Itu terdengar seperti seseorang yang berdiri sangat dekat dan berbicara dengan sopan. Beberapa orang refleks mundur. Ada yang menjatuhkan senter. Ada yang langsung memejamkan mata sambil menyebut nama Tuhan. Anggota SAR yang memegang HT itu langsung melepaskannya. Alat itu jatuh ke tanah tapi suara sudah keburu terdengar oleh semua orang. Yang membuat situasi itu semakin mencekam adalah satu fakta yang tidak bisa dibantah siapapun. Raka sudah dinyatakan meninggal. Tidak ada kemungkinan ia berbicara. Tidak ada kemungkinan ia bernapas. Tidak ada kemungkinan ia sadar. HT itu kembali diam setelah kalimat itu, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Lampu indikatornya masih menyala stabil, sama sekali tidak terpengaruh. Tidak ada yang berani menyalakan HT itu lagi. Tidak ada yang berani mematikannya. Alat itu akhirnya dibungkus kain dan dimasukkan ke dalam tas. Dijauhkan dari pandangan. Evakuasi dilanjutkan sampai ke base camp tanpa kejadian lain yang mencolok, tapi rasa tidak nyaman terus mengikuti mereka seperti bayangan. Beberapa anggota SAR mengaku merasa seperti ada yang berjalan di samping mereka sepanjang perjalanan. Meski setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setelah jenazah diserahkan ke pihak keluarga dan prosedur resmi selesai, kisah tentang pendakian itu mulai menyebar pelan. Tidak semua detail diceritakan ke publik. Banyak bagian yang sengaja disimpan, hanya beredar di antara orang-orang yang terlibat langsung. Tapi satu hal yang selalu sama dalam setiap versi cerita adalah kesimpulan yang tidak pernah benar-benar diucapkan, hanya dirasakan. Raka memang ditemukan, tapi tidak sepenuhnya kembali. Dan di antara kabut Gunung Slamet, ada keyakinan sunyi yang tertinggal di hati mereka yang pernah mendengar suara itu. Bahwa mungkin, ada sesuatu yang ikut turun bersama mereka hari itu. Sesuatu yang masih menunggu, masih memanggil, dan masih mengingat bagaimana rasanya ditinggalkan. Setelah semua kejadian itu berakhir dan Gunung Slamet kembali terlihat seperti gunung pada umumnya,
tidak ada satupun orang yang benar-benar merasa keadaan sudah pulih sepenuhnya. Dari luar, jalur pendakian kembali dibuka, pendaki mulai berdatangan, tenda-tenda kembali berdiri di area base camp, dan tawa ringan kembali terdengar di sore hari. Namun bagi mereka yang bertugas menjaga gunung, terutama yang mengalami langsung rangkaian peristiwa hilangnya Raka, ada sesuatu yang berubah secara permanen. Basecamp Gunung Slamet mengeluarkan aturan baru yang tidak pernah dipublikasikan secara besar-besaran. Aturan itu tidak tertulis di papan pengumuman utama, tidak dijelaskan dalam briefing resmi kepada pendaki, tapi disampaikan dari mulut ke mulut di antara para penjaga, relawan, dan tim SAR yang sering bertugas. Pada jam-jam tertentu, terutama saat malam mulai turun dan kabut biasanya naik, semua perangkat HT wajib dimatikan. Bukan disenyapkan. Bukan diganti frekuensinya. Dimatikan sepenuhnya, baterai dilepas, dan disimpan jauh dari jangkauan. Alasan resminya sederhana, untuk menghindari gangguan sinyal dan miskomunikasi. Tapi mereka yang tahu, paham bahwa alasan itu hanyalah lapisan tipis untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan. Beberapa penjaga basecamp mulai mengalami hal-hal aneh setelah kejadian itu. Awalnya kecil, nyaris bisa diabaikan. Saat malam sudah larut dan basecamp mulai sepi, ada HT yang tiba-tiba berbunyi statis meski tidak ada yang memanggil. Ketika dicek, tidak ada frekuensi aktif, tidak ada transmisi masuk. Kadang hanya terdengar bunyi napas pelan, berat, seperti seseorang yang kelelahan setelah berjalan jauh. Napas itu muncul beberapa detik, lalu menghilang begitu saja. Ada juga yang mengira hanya sugesti. Gunung punya suara sendiri, kata mereka. Angin bisa membuat apa saja terdengar aneh. Tapi kejadian itu tidak hanya dialami satu orang. Penjaga yang berbeda, di malam yang berbeda, di jam yang hampir selalu sama, melaporkan hal serupa. Kadang suara itu bukan napas. Kadang terdengar seperti langkah kaki di atas tanah dan kerikil, teratur, mendekat, lalu berhenti. Seolah ada seseorang yang berjalan di sekitar basecamp, tapi setiap kali senter diarahkan keluar, tidak ada siapa-siapa. Jejak pun tidak pernah ditemukan keesokan paginya. Tanah tetap utuh, seolah tidak pernah diinjak. Dan pada beberapa malam tertentu, suara itu menjadi jauh lebih jelas. Suara laki-laki. Pelan. Serak. Tenang. Aku masih di sini. Kalimat itu tidak pernah diucapkan dengan nada marah atau menuntut. Justru terdengar seperti pernyataan sederhana, seolah hanya ingin memastikan keberadaannya diakui. Suara itu muncul sebentar, lalu menghilang, meninggalkan keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Sejak saat itu, aturan mematikan HT di jam tertentu tidak pernah dilanggar. Bahkan penjaga paling berani pun memilih patuh tanpa banyak tanya. Mereka sudah cukup melihat dan mendengar untuk tahu bahwa tidak semua panggilan harus dijawab. HT milik Raka menjadi bagian dari cerita yang tidak pernah benar-benar selesai. Alat itu tidak diserahkan ke keluarga. Setelah melalui pemeriksaan singkat, HT tersebut dinyatakan rusak. Beberapa teknisi mencoba menyalakannya, mengganti baterai, memeriksa rangkaian dalamnya. Hasilnya selalu sama. Alat itu mati total. Tidak bisa dihidupkan. Tidak bisa memancarkan atau menerima sinyal. Secara teknis, ia hanyalah benda mati. HT itu akhirnya disimpan di gudang basecamp, di dalam kotak plastik bersama barang-barang lama lain yang sudah tidak terpakai. Gudang itu jarang dibuka. Letaknya di bagian belakang, agak terpisah, lembab, dan dingin. Hanya beberapa penjaga senior yang tahu persis di mana kotak itu disimpan. Namun sejak beberapa bulan setelah kejadian, satu hal aneh mulai terjadi.
Setiap malam Jumat Kliwon, tepat setelah tengah malam, ada satu titik cahaya kecil yang terlihat dari celah pintu gudang. Lampu indikator hijau. Berkedip pelan. Teratur. Seperti denyut jantung yang sangat tenang. Awalnya, penjaga yang melihatnya mengira itu hanya pantulan cahaya dari luar. Tapi saat diperiksa lebih dekat, sumbernya jelas berasal dari dalam gudang. Dari kotak plastik itu. Dari HT milik Raka. Pintu gudang dibuka. Kotak diperiksa. HT itu tetap dalam kondisi mati. Baterai tidak terpasang. Rangkaian dalamnya rusak. Tidak ada satupun penjelasan logis mengapa lampu indikatornya bisa menyala. Yang lebih mengganggu adalah satu detail kecil yang selalu sama setiap kali kejadian itu terjadi. Lampu itu tidak berkedip acak. Polanya konsisten. 3 kedipan pendek, jeda, lalu 1 kedipan panjang. Pola yang sangat dikenal oleh siapapun yang pernah menggunakan HT di gunung. Kode panggilan. Seolah ada yang mencoba menghubungi. Tidak ada suara yang keluar dari alat itu. Tidak ada statis. Tidak ada napas. Hanya cahaya kecil yang berkedip di tengah gelap gudang, cukup untuk dilihat, cukup untuk disadari, tapi tidak cukup terang untuk memberikan rasa aman. Beberapa penjaga mencoba mengabaikannya. Mereka menutup pintu gudang, menjauh, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi ada juga yang tidak bisa tidur setelahnya. Mereka mengaku bermimpi berada di jalur pendakian yang tertutup kabut, mendengar suara langkah di belakang mereka, dan ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dalam mimpi itu, selalu ada satu suara yang terdengar sangat dekat. Jangan matikan. Tidak semua mimpi berakhir buruk. Beberapa justru berakhir dengan rasa sedih yang sangat dalam, seperti kehilangan seseorang yang tidak sempat diselamatkan. Perasaan itu bertahan lama setelah bangun, menempel di dada seperti beban yang tidak bisa dijelaskan. Cerita tentang Raka tidak pernah benar-benar diceritakan utuh kepada pendaki. Basecamp hanya menyebutnya sebagai kecelakaan pendakian akibat cuaca buruk. Tidak ada detail tentang suara yang berpindah arah. Tidak ada cerita tentang HT tanpa baterai yang masih berbicara. Tidak ada penjelasan tentang bayangan di kabut. Namun gunung selalu punya caranya sendiri untuk menyimpan ingatan. Pendaki yang naik sendirian kadang melapor mendengar suara HT dari arah yang tidak jelas, padahal mereka tidak membawa alat komunikasi. Ada juga yang mengaku merasa seperti diikuti saat melewati jalur tertentu, terutama di sekitar area pohon tua tempat Raka ditemukan. Perasaan itu hilang begitu mereka menjauh, tapi tidak pernah benar-benar terlupakan. Para penjaga senior selalu memberi nasihat yang sama, meski tidak pernah menjelaskan alasannya. Jangan menjawab suara yang memanggil dari kabut. Jangan mengikuti arah yang terasa salah. Dan yang paling penting, jika mendengar suara dari alat komunikasi tanpa sumber yang jelas, lebih baik diam. Karena tidak semua panggilan datang dari orang yang masih bisa diselamatkan. Di malam-malam tertentu, ketika kabut turun perlahan dan gunung Slamet terlihat seperti lautan putih tanpa ujung, basecamp menjadi sangat sunyi. Lampu-lampu dipadamkan satu persatu. HT disimpan, baterai dilepas. Tidak ada percakapan radio. Tidak ada komunikasi yang tidak perlu. Namun di balik pintu gudang yang tertutup rapat, di dalam kotak plastik yang seharusnya berisi benda mati, lampu kecil itu kadang kembali berkedip. Pelan. Sabar. Seolah menunggu seseorang cukup berani untuk menjawab. Dan mereka yang pernah mendengar suara itu tahu satu hal dengan pasti. Bahwa pesan terakhir dari Gunung Slamet bukanlah ancaman, bukan pula peringatan keras. Melainkan pengingat sunyi, bahwa ada batas yang tidak seharusnya dilewati manusia. Karena ada suara yang berasal dari gunung, dari kabut, dari tempat yang tidak lagi berada di dunia yang sama. Dan jika suara itu dijawab, mungkin yang datang bukan lagi jawaban, melainkan sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar pergi.